Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Dwi Suryadi Masahbana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di Singapura. Nah, berbicara tentang bagaimana sistem pendidikan di Singapura, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana sejarah dari negara Singapura, gimana geografis dari negara Singapura, dan bagaimana bentuk negara dari Singapura. Nah, Singapura itu merupakan negara yang berada di ujung sebelah selatan Semenanjung Melayu. Nah, tepatnya itu sekitar 137 km di utara Khatulistiwa. Nah, jadi negara ini terdiri atas Pulau Singapura dengan bentuk yang menyerupai berlian. Nah, ini uniknya, yang menyerupai berlian, dan kurang lebih ada 60 pulau kecil di sekitarnya. Lalu bagaimana geografis dari negara Singapura ini? Yuk simak penjelasannya. Nah, jadi negara Singapura itu dia mempunyai pulau utama dengan luas hampir sama dengan total luas pulau-pulau kecil lainnya jika digabungkan. Nah, antara pulau utama dengan Semenanjung Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor. Nah, sekitar itulah luasnya negara Singapura. Nah, lalu batas sebelah selatan Singapura adalah Selat Singapura yang membentang sejauh 10 mil dari pulau utama. Jadi Singapura itu sendiri merupakan negara pelabuhan terbesar yang ada di Asia Tenggara, sekaligus pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Nah, itu sedikit gambaran gimana geografis dari Singapura. Lalu bentuk dari negara Singapura ini adalah negara Singapura itu menerapkan bentuk republik parlementer, di mana di negara ini negara dijabat oleh seorang presiden. Jadi kemudian untuk pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian secara umum bentuk pemerintahan itu Singapura dia itu terbagi atas 3 bagian, teman-teman. Jadi yang 3 bagian itu dia terpisah. Jadi legislatif terdiri dari atas presiden dan parlemen, sedangkan eksekutif yang terdiri dari menteri kabinet dan pemegang jabatan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan yudikatif atau kehakiman. Dan fakta uniknya, negara Singapura itu memiliki bendera yang hampir mirip dengan bendera Indonesia, yang mana itu bendera Singapura juga berwarna merah putih, cuman memiliki gambar bintang dan bulan yang berada di bagian kiri atas dari bendera tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan demografis dan bentuk dari negara Singapura. Lalu kita akan coba membahas bagaimana sistem pendidikan di Singapura. Nah, jadi sistem pendidikan di Singapura itu, kurikulum pendidikan di Singapura itu tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia. Jadi kurikulum tinggi di Singapura itu hampir mirip dengan kurikulum di Indonesia. Jadi mereka juga menyelenggarakan ujian nasional yang bagi siswa setiap akan melanjutkan pendidikan itu ke jenjang berikutnya. Jadi bedanya tuh jenjang pendidikan di Singapura itu agak belibet gitu. Anak-anak di Singapura mulai masuk ke pendidikan formal itu mulai dari ITK, lalu lanjut ke SD itu selama 6 tahun. Nah, ini sama dengan Indonesia, di mana di SD itu juga belajar selama 6 tahun. Lalu siswa itu melanjutkan ke SMP, SMA selama 5 tahun. Nah, ini berbeda dengan negara kita di Indonesia. Lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah itu selama 3 tahun.
lalu baru masuk ke universiti. Nah, sudah sedikit melibatkan sistem pendidikan di Singapura. Akan tetapi bagi anak SD lama siswa itu menyelesaikan pendidikan setelah SD itu berbeda-beda, karena setiap anak itu dimasukkan ke kelas-kelas sesuai dengan kemampuan mereka itu masing-masing. Nah, jadi ada 3 kelas itu di jenjang secondary school di SD itu, antara lain ada express, normal academic, and normal technical. Nah, yang pertama itu express. Jadi express ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang istilah itu yang pintar gitu, dimana pendidikan itu agak lebih sulit dibanding yang lain, kelas-kelas yang lain, dimana bagi anak-anak ekspres dia itu bisa menyelesaikan secondary school itu dia selama 4 tahun. Nah, kalau yang kedua itu kelas normal technical. Jadi kelas normal technical itu, jadi sebelum mereka masuk ke kelas 5, jadi pada tahun keempat itu dia melaksanakan ujian nasional itu N level test. Ya, jadi agar bisa naik kelas. Lalu setelah melewati kelas 5, dia juga ada ujian lagi, itu ujian nasional itu O level test. Nah, itu yang kelas yang ketiga itu kelas normal technical. Jadi bisa disamakan itu kayak SMK gitu. Jadi setelah mereka lulus secondary school, mereka bisa melanjutkan ke Institute of Technical Education selama 2 tahun atau sekolah lanjutan untuk mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan di Indonesia, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun. Nah, setelah itu mereka akan mengambil ujian nasional. Nah, berbeda dengan Singapura. Di Singapura itu nggak ada SMA, SMK. Makanya SMP di Singapura itu agak lama, itu sekitar 4 atau 5 tahun. Jadi di Singapura itu nggak perlu apa istilahnya itu, di Singapura itu nggak perlu ngambil ujian nasional lagi, karena setelah mereka SMP itu mereka bisa langsung mengambil ke jurusan mereka masing-masing. Nah, dan pelajaran yang mereka dapat di Singapura itu nggak jauh berbeda dengan negara Indonesia, dimana dia juga belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni juga, dan satu yang ini juga pelajaran yang namanya itu modern, itu bahasa ibu gitu, bahasa ibu. Nah, atau pelajaran bahasa sesuai dengan ibu, misalnya ibunya Melayu, jadi mereka itu mempelajari bahasa Malay. Contohnya ibunya Chinese, jadi mempelajari bahasa Mandarin. Dan kalau ibunya berasal dari bahasa India, dia mempelajari bahasa Tamil. Jadi hampir semua mata pelajaran itu diujikan dalam No level test atau UN versi Singapura. Nah, setelah secondary school ada satu jenjang pendidikan lagi sebelum mereka masuk ke universitas, di mana itu tahapan persiapan menuju ke university. Nah, tapi untuk mereka yang punya nilai bagus bisa langsung ke junior college yang lamanya itu 2 tahun. Nah, jadi kalau mereka tidak punya poin itu, tidak punya nilai yang bagus, mereka melanjutkan ke centralized institute yang waktunya itu lebih lama, itu yakni 3 tahun gitu. Jadi setelah itu mereka harus melewati ujian nasional, yaitu AE level test atau advanced level test. Nah, yang tes itu ditentukan yang diberikan tentu lebih susah karena akan masuk ke universitas. Nah, tapi dengan banyaknya tes yang dilewati, tentunya Universitas Singapura bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, karena penyaringan mahasiswa
yang sangat tersistematis. Selanjutnya kita bahas sedikit gimana fakta unik dari negara Singapura. Nah, yang pertama itu arti di balik bendera Singapura. Nah, dengan Indonesia, bendera Singapura itu dia hampir-hampir mirip, di mana sesama bendera berwarna merah putih. Cuman di Singapura itu ada bulan sabit dan 5 bintang putih di bagian kiri atas benderanya. Nah, arti dari warna merah dari bendera Singapura itu melambangkan persaudaraan yang universal, sedangkan yang putihnya itu melambangkan kemurnian dan kebajikan. Nah, itu fakta unik yang pertama. Yang kedua itu Singapura tuh menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini salah satu warisan yang menonjol dari pemerintahan kolonial Inggris, sehingga saat ini adalah penggunaan bahasa Inggris di negara Singapura. Yang ketiga, fakta unik dari negara Singapura itu mana musisi Minang pencipta lagu kebangsaan Singapura. Nah, lagu kebangsaan Singapura itu berjudul Majulah Singapura. Nah, jadi diciptakan oleh Zubir Said yang berasal dari Bukit Tinggi. Nah, itu musisi Minang pencipta lagu kebangsaan Singapura. Nah, yang keempat itu memiliki pasar kuliner budaya. Dan budaya. Jadi setiap negara itu memiliki pusat kuliner dan budaya. Kalau di Singapura itu contohnya seperti roti kaya, chili crab, banyak lagi. Nah, jadi di Singapura itu dijuluki pejalan kaki yang tercepat di dunia, meskipun ada seperti angkutan umum, angkutan apa. Jadi ada juga yang memanfaatkan mereka itu untuk berjalan kaki itu, maka dijuluki Singapura itu pejalan kaki tercepat di dunia gitu. Lalu berikut fakta uniknya itu memiliki banyak taman di kota. Nah, dan selanjutnya di Singapura itu memiliki biang lalat terbesar di dunia. Itu terletak terletak di jantung kota. Antara gedung pencakar langit sekitar Marina Bay, bukan tertinggi di dunia, namun kemegahan dari Singapore Flyer menjadikan sebagai biang lalat terbesar di dunia. Nah, fakta unik dari negara Singapura itu dilarang mengkonsumsi permen karet. Nah, ini karena dilarang untuk mengkonsumsi dan menjual permen karet, karena ini bagi yang melanggar dianggap melanggar hukum. Dan di negara Singapura itu sebagai negara yang pertama membuka kebun binatang di malam hari. Nah, ini fakta unik. Dan fakta unik berikutnya, di mana di Singapura itu menjadi pelajar terbaik di bidang matematika. Nah, jadi pendidikan hal yang terpenting di Singapura. Jadi hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu negara maju dengan siswa terbaik. Jadi Singapura juga memiliki universitas dengan fasilitas dan pendidikan terbaik. Jadi beberapa di antara itu ada di atas universitas yang menjadi peringkat universitas terbaik di dunia. Jadi oleh karena itu tidak mengherankan jika siswa Singapura itu memiliki kemampuan matematika terbaik di dunia. Nah, fakta uniknya itu wajib menikah bagi usia di atas 30 tahun. Nah, mungkin hal ini terdengar menarik. Jadi karena masih banyak orang yang belum menikah di atas usia 30 atau 40 tahun. Nah, termasuk di Indonesia itu mungkin beberapa orang di negara lain juga memiliki banyak pertimbangan, mungkin seperti karir, finansialnya, atau kekurangan keuangan yang perlu dipertimbangkan oleh masing-masing pasangan. Jadi sebelum memutuskan akan berumah tangga. Jadi selain itu beberapa orang tidak akan menikah karena mereka tidak menemukan pasangan yang cocok dalam kehidupan mereka. Nah, tapi di Singapura wajib menikah di atas usia 30 tahun. Nah, itu beberapa fakta unik terkait negara Singapura. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman penjelasan terkait bagaimana sistem pendidikan di Singapura, yang mana dijelaskan gimana demografisnya, geografisnya, gimana bentuk dari negara Singapura,
fakta-fakta uniknya. Lalu sistem pendidikan Singapura itu berbeda juga dengan di Indonesia. Mungkin sekian bisa saya jelaskan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.